Karita masih semangat, Karita? Semangat. Semangat. Ya, apalagi di sini saya udah megang nih ya. Tiga yang dibawa kan emang 3 ya. 3 dos ya, 3 pack untuk masing-masing varian ya. Varian. Dari Saraba Sukma Jahe ini. Yang saya pegang sekarang ini untuk varian gara-gara ekstra pedas ya. Saya jadi kepedesan duluan ya. Oke, ini varian ekstra pedas gitu ya. Kelihatan sangat pedas. Ini sampai masuk ke hidung loh. Padahal saya pakai masker. Oke, nah banyak perjalanan yang sudah dilalui, tantangan juga pasti, suka duka ada ya. Banget, ya. Salah satu sukanya mungkin karena pandemi kemarin itu banyak orderan tiba-tiba tapi bikin pusing juga ya nggak sih? Banget. Banget. Nah, apa sih bedanya Sukma Jahe sebelum dan setelah pandemi gitu? Sebelum pandemi itu so-so ceritanya. Jadi orang masih menjadi pilihan keberapa gitu untuk minum, karena Saraba itu kayak minuman pergaulan gitu. Minuman untuk nongkrong aja, makan sama pisang goreng udah selesai. Sampai di situ. Nah, pandemi ini mengangkat juga produk Saraba secara umum ya, semua pasti menikmati. Istilahnya tanda kutip positif dari pandemi ini. Produk produsen Saraba itu pasti naik penjualannya, sehingga banyak yang mencoba juga untuk buat Saraba itu, dan alhamdulillah dengan kondisi seperti itu jadi Saraba lebih booming, lebih dikenal, lebih masyarakat lebih aware. Oh iya ya, ada Saraba gitu, selain minuman jahe merah atau minuman wedang, bandrek segala macam, ini ada Saraba yang instan ya? Tinggal seduh, dan pastinya sudah dikemas dengan kualitas terbaik ya, gitu ya. Oke, berarti kalau dulu sebelum pandemi ini masih jadi salah satu produk opsional lah ya, bisa beli betul. bisa enggak gitu ya. Tapi kalau pandemi karena orang semua mau sehat nih ya, jahe diketahui sangat banyak manfaatnya untuk melawan virus-virus nakal, makanya jadi pilihan utama bahkan ya. Bisa jadi sampai ada yang beberapa konsumen kita rutin, mereka harus punya stok di rumah mereka itu. Sampai ada pelanggan setianya juga gitu. Ya. Paling banyak dalam satu pekan itu produksi berapa banyak? Kita bagi aja. Pernah overload banget gak sih atau gimana? Bulan awal-awal itu bulan Maret, April, Mei itu kita sampai hampir 200% produksi permintaan, dan itu toko-toko seperti toko oleh-oleh itu kan tutup, tapi offline-nya jalan, dia melalui WhatsApp, melalui DM, melalui Messenger, dan alhamdulillah waktu itu kami sudah mulai online itu sekitar bulan September 2019, jadi imbasnya juga di situ. Jadi alhamdulillah untungnya ya, untungnya di situ. Jadi online juga sudah mulai. Selain udah masuk toko retail ya, ini Sukma Jahe sudah masuk e-commerce juga kah? Iya, kita udah ada ya? di e-commerce. Yang sebelumnya untuk beberapa e-commerce itu masih dikelola oleh reseller, jadi kami belum fokus gitu. Tapi sekarang itu kami sudah ada toko masing-masing gitu. Jadi di beberapa e-commerce, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, itu kami sudah ada di Blibli juga, dan ada beberapa toko online misalnya kayak Karya Perempuan Indonesia, terus dari Telkomsel 99 Usaha, itu ada di situ. Oke, baik. Nah, bisa dikatakan dari apa yang dijelaskan sama Karita tadi, kalau orang di masa pandemi itu pusing, ada yang harus pivot, bahkan ada yang terpaksa harus menutup bisnisnya, ini enggak kebalikannya gitu ya. Kami bisa tetap jalan, meraih cuannya di masa pandemi. Berarti bisa bertahan di masa pandemi. Saya juga pengen tahu apa sebenarnya kiat-kiatnya, tipsnya mungkin, karena bisa jadi gini, walaupun orderan banyak kadangnya, permintaan banyak masuk ke kita, tapi kadang-kadang kita nggak siap untuk menerima itu, sehingga ujungnya keteteran, dan itu bisa jadi satu trigger untuk menjatuhkan bisnis, ya nggak sih? Betul. Entah kualitasnya yang kurang, kuantitinya tidak tercapai, menyebabkan kekecewaan dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa bertahan di masa pandemi,
dengan tadi bahkan udah sampai bahkan 200% permintaannya gitu, apa nih kiat-kiat yang dilakukan Kak Sukma Karita sama tim gitu. Mungkin karena sudah terbiasa dengan volume besar, jadi pada saat pandemi terjadi, kebetulan pada saat itu kami sudah sementara nyetok bahan baku, di mana karena ini produk kering, jadi pada saat itu memang udah posisi kering, jadi kita hanya produksi tuh hanya untuk mengcover yang kurang-kurangnya aja. Nah, karena sudah terbiasa dengan produksi yang skala besar, banyak, jadi pada saat permintaan banyak, kita tinggal packing aja pada saat itu. Gitu. Jadi sebenarnya manajemen produksi pada saat itu yang alhamdulillah pada saat itu jalan di situ. Tantangannya besar tapi bisa dilewati ya. Bisa dilewati, kesulitan bahan baku, harga naik. Kita karena sudah pernah kerjasama dengan beberapa supplier, terjalin kembali, jalan lagi, tetap jalan alhamdulillah. Pemberdayaan yang tadinya kayak gula aren, petani itu yang tadinya mereka tidak terlalu banyak produksinya, tapi karena pandemik mereka juga butuh dana, tergenjot juga mereka untuk usaha. Jadi masing-masing terbantukan juga. Iya, masing saling berkolaborasi di situ. Iya. Oke. Istilahnya kalau dalam satu circle lingkaran itu saling terhubung dan juga saling memberikan dampak satu sama lain. Betul. Circle of ekonomi istilah sekarang itu berjalan ya. Kalau di Sukma Jahe untuk segmen memang bisnis yang memang dibutuhkan saat pandemi. Tapi gimana yang enggak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya gimana nih? Ketika sudah melewati banyak tantangan, untuk bertahan itu pasti tadi tidak mudah gitu. Strategi kedepannya nih, atau ada nggak sih goals kedepannya dari Sukma Jahe, ingin jadi apa 5 tahun ke depan mungkin? Jadi strateginya seperti apa? Saat ini kami mau fokusnya ke online. Jadi kami kedepannya ini sementara ikut beberapa pelatihan, bootcamp segala macam untuk mengedukasi diri kami ini yang UKM ini untuk bagaimana kedepannya secara digital. Jadi kami berusaha untuk fokus nanti di online-nya, karena sekarang ini yang namanya online itu mau tidak mau kita harus bergerak di situ, gitu. Oke. Zaman udah berubah, pasar juga berubah. Betul. Gitu ya. Oke. Nah, terakhir nih, apa harapannya ke depan, baik untuk Sukma Jahe sendiri dan juga untuk teman-teman pelaku UMKM lainnya yang mungkin sekarang juga tengah survive gitu di masa pandemi, mengharapkan support dari pemerintah atau dan lain sebagainya. Apa nih? Kedepannya kami sih hanya berharap Sukma Jahe bisa lebih dikenal lagi, khususnya Sukma Jahe, tapi untuk secara umum itu produk Saraba ini bisa terkenal se-Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Amin. Bahkan sampai ke luar negeri, insya Allah. Dan kalau untuk teman-teman UKM yang ini, sebenarnya dari pemerintah tuh supportnya udah banyak banget. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan support yang diberikan oleh pemerintah, yang sudah bantu mulai dari legalitas, pelatihan manajemen, keuangan, pemasaran, segala macam. Itu sudah kayaknya udah, kalau mau diikuti itu udah kayak muntah-muntah gitu ya, udah banyak banget. Banyak banget. Tinggal bagaimana UKM itu mengaplikasikannya. Terus terang kami juga Sukma Jahe ini masih tertatih-tatih untuk mengaplikasikannya, karena pikiran pada saat ini tiba-tiba permintaan banyak, produksi dulu, yang lain kadang diacuhkan. Sebenarnya kedepannya kami mau memperbaiki semua itu secara sistemnya secara lebih efisien sebenarnya, sehingga masing-masing punya part untuk bisa berjalan sehingga bisa lebih berkembang lagi. Insyaallah. Amin. Iya, ada pertanyaan juga nih dari Sarina, saya lupa bacakan ya. Dalam satu bungkus, satu pack itu ada berapa isinya, berapa saset, dan harganya berapa? Ini belum sempat dijawab, saya udah pegang nih smart list ya. Satu boxnya ini isinya 5 saset, masing-masing 27 gram.
itu harganya kalau langsung beli di kami itu 18.000. Tapi kalau di retail atau nggak reseller mungkin lebih banyak, lebih tinggi lagi, sekitar 20.000 ke atas. Itu dia ya, sudah terjawab semua pertanyaannya. Dan juga pastinya semoga Anda smart listener mendapatkan inspirasi dari obrolan kita sore hari ini. Insyaallah. Sukses terus Karita ya dengan Sukma Jahenya, bersama dengan timnya, sehat-sehat terus. Amin, ya. insyaallah. Dan itu dia tadi obrolan kita sore hari ini. Minggu depan Senin Inspirasi juga masih akan hadir dengan narasumber yang tidak kalah inspiratif ya. Rifa Majid pamitan, sukses untuk Anda.